Oke, hari ini kita bakal jalan-jalan virtual ke salah satu tempat paling ekstrim di planet kita. Kita akan mengungkap misteri dan keajaiban dari danau mendidih yang ada di Dominika. Coba deh bayangin sejenak, bukan air panas biasa loh, tapi satu danau penuh yang benar-benar bergejolak dan mendidih. Kira-kira apa ya yang bisa bikin fenomena kayak gitu terjadi? Ternyata, ini bukan cuma khayalan atau cerita fiksi. Jauh di negara kepulauan Dominika, beneran ada danau yang seolah nggak pernah berhenti mendidih. Diselimuti uap tebal, wah udah kayak kuali raksasa milik alam. Oke, sekarang pasti penasaran kan? Kok bisa sih? Nah, buat ngerti keajaiban ini, kita harus intip sedikit apa yang terjadi di bawah permukaan bumi. Ini semua soal geologi yang luar biasa banget. Jadi kuncinya tuh di sini. Ini bukan danau biasa. Ini sebenarnya kayak cerobong asap raksasa dari dalam bumi yang kebanjiran air. Istilah kerennya itu fumarole, lubang vulkanik yang tergenang dan akhirnya menciptakan pemandangan yang unik sekaligus ya sangat berbahaya. Mekanismenya sebenarnya simpel, tapi dahsyat banget. Jauh di bawah sana ada magma cair yang panasnya bukan main. Nah, gas-gas super panas dari magma inilah yang merembes ke atas, memanaskan air danau sampai mendidih tanpa henti. Ini benar-benar pertunjukan kekuatan vulkanik yang mentah. Dan panasnya itu gila. Angka 82-92 derajat Celcius itu baru suhu yang diukur di pinggirannya loh. Kebayang nggak di bagian tengahnya, tempat airnya paling aktif bergejolak, sepanas apa? Saking panas dan berbahayanya bahkan nggak bisa diukur. Kalau dilihat dari jauh, dengan airnya yang biru keabu-abuan dan diselimuti uap, mungkin kelihatannya kayak kolam air panas raksasa yang eksotis. Tapi, jangan sampai tertipu. Peringatan ini benar-benar harus dianggap serius banget. Nyentuh airnya sedetik aja bisa fatal akibatnya. Nah, kita udah tahu apa itu danau mendidih. Sekarang pertanyaannya, gimana caranya kita bisa lihat langsung? Eits, ini bukan jalan-jalan santai di taman, ini petualangan sejati. Buat bisa menyaksikan keajaiban ini, perjalanannya sendiri udah jadi tantangan besar. Bayangin, harus mendaki 13 km melintasi Taman Nasional. Itu perjalanan berat yang bisa makan waktu 8 jam pulang pergi. Makanya, menyewa pemandu lokal yang berpengalaman itu bukan cuma saran, tapi sebuah kewajiban mutlak. Kutipan ini benar-benar ngegambarin betapa seriusnya perjalanan ini. Persiapan itu kunci. Kalian harus siap menghadapi jalur yang becek, medan yang sulit, dan yang paling penting, harus pastiin punya cukup waktu sebelum hari mulai gelap. Oke, sekarang kita mundur sedikit ke belakang. Ternyata danau ini punya sejarah yang ya sama bergejolaknya kayak airnya itu sendiri. Danau ini nggak selamanya seperti yang kita lihat hari ini loh. Sejarah modernnya aja udah penuh drama. Mulai dari penemuan resminya di tahun 1870, sampai ada peristiwa vulkanik di tahun 1880 yang hampir bikin danaunya kering kerontang. Ini nunjukin betapa dinamisnya danau ini. Puncaknya nih, tahun 2007 ada petualang nekat bernama George Kourounis yang melakukan hal mustahil, nyebrangin danau mendidih ini dengan bergantung pada seutas tali. Nah, ini bukti nyata kalau danau mendidih itu seolah-olah hidup. Danau ini bisa mati atau surut, lalu tiba-tiba hidup lagi dengan kekuatan penuh. Ini jadi pengingat kalau alam itu selalu bergerak dan berubah. Jadi, apa sih arti dari semua ini? Yuk, kita lihat warisan dan pentingnya danau mendidih ini dalam konteks dunia. Fakta ini penting banget buat ngasih gambaran. Danau mendidih adalah mata air panas terbesar kedua di seluruh dunia. Cuma ada satu yang bisa ngalahin ukurannya, yaitu Danau Frying Pan di Selandia Baru. Keren kan? Jadi, kenapa danau ini penting banget? Dari sisi ilmiah, ini seperti laboratorium alam raksasa. Buat negara Dominika, ini adalah permata pariwisata petualangan mereka. Tapi mungkin yang terpenting, ini adalah jendela langka yang ngasih kita kesempatan buat ngintip kekuatan luar biasa yang terus-menerus bergejolak di bawah kaki kita. Pada akhirnya, danau mendidih ini adalah perpaduan yang sempurna antara keindahan yang bikin kita takjub dan bahaya yang nyata. Ini bikin kita jadi bertanya-tanya ya, di tengah semua yang udah kita ketahui, keajaiban mentah dan liar apa lagi yang mungkin masih menunggu untuk kita temukan di planet ini?